Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja PPG Daljab tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Munadi Lil Iman, peserta uji kinerja PPG Daljab tahun 2021 dengan unit kerja SMK Negeri 4 Organ Komering Ulu. Pada hari ini, tanggal 13 September tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 dengan materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan juga saran agar kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Masih semangat? SMK? Bisa. Kurangnya kelas SMK? Bisa. Semangat belajar. Baik, sebelum kita mulai, silakan dipimpin terlebih dahulu berdoa. Silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita ini senantiasa diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan absen terlebih dahulu kehadiran kalian. Adelia Putri, mulai dari nomor 12. Haniatul Azhar, Lili, Niskoda, Nabila, Raka, Restu. Hari ini tanggal 13, hari Senin tanggal 13 September 2021, kita akan membahas tentang materi hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat dannya ini atau juga dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya, kita semuanya kan punya orang tua. Dan ini kalau kita nggak punya orang perjalanan, mungkin ada yang sudah menjadi anak yatim, tapi pada hakikatnya semuanya pasti mempunyai orang tua. Nggak mungkin kita ada orang tua yang membimbing kita di rumah. Kemudian ada juga guru. Nah, kalau guru itu yang membimbing atau orang tua yang berada di sekolah. Baik, dalam materi pembelajaran kali ini, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu tentang tujuan belajarnya, tujuan atau indikator pembelajaran terlebih dahulu, bahwa dalam materi hormat dan patuh kepada orang tua, diharapkan nanti setelah kalian belajar, kalian bisa menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman Quran surat Al-Isra. Ini Quran dan hadis yang membahas tentang hormat dan patuh. Jelaskan isi Al-Quran surat Al-Isra. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menjelaskan isi hadis yang terkait dengan hormat dan patuh kepada orang tua. Selanjutnya lagi ada indikator atau tujuan pembelajaran kita pada bab orang patuh kepada orang tua dan guru, yaitu tentang kalian harus bisa menampilkan perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh pada ini. Atau membahas bab ini, kalian juga diharapkan bisa menyajikan paparan tentang makna, dalil dan contoh hormat dan patuh kepada orang tua dan juga guru. Selanjutnya
Juga yang terakhir, kalian bisa menyajikan paparan tentang hikmah dan manfaat hormat dan patuh kepada orang tua dan hikmahnya apa. Kalian harus tahu nanti setelah kita pelajari materi ini, kalian diharapkan bisa hormat, patuh di lingkungan di rumah, kalian hormat kepada orang tua, dan di sekolah kalian hormat dan patuh kepada guru. Baik, sebelum kita lanjut lagi lebih lanjut ke dalam materi, Bapak ini menampilkan sebuah video. Di sini silakan kalian telaah video. Akan Bapak putar. Ini video yang pertama. Sekarang kalian bandingkan dengan video yang kedua. Video yang pertama tadi tentang apa kira-kira? Ada seorang anak yang mendampingi ibunya, bahkan sebenarnya ada suaranya, cuman bapak ceritakan yang suaranya tidak etis ya, dengar. Dia sampai ngomong ke ibunya, bahasa Jawa itu sebenarnya, yang Jawa. Ini sudah pernah ada yang nonton ya videonya? Pernah? Ini viral kan ya? Nah, dia nendang ibunya sampai dengan dia lagi main game, kemudian sama ibunya dimintai tolong tapi malah ibunya ditendang, kemudian dikata-katain, dimaki-maki ya, nggak usah nyuruh aku. Masalah pertemanan dia. Kalau mau nyuruh aku harus kaya dulu ibunya kaya baru boleh nyuruh. Kira-kira anak yang seperti itu kira-kira patut dicontoh apa enggak? Boleh nggak itu yang itu? Nggak boleh. Itu ya, itu kalau sebutan dalam Islam itu adalah anak durhaka, anak durhaka. Nah sekarang yang video kedua. Nah tadi ada anak kecil, dia selalu telat. Kemudian ternyata waktu telat sampai di kelas dipukul disuruh sama gurunya ya. Gurunya nggak tahu soalnya sebabnya dia telat apa, tapi pada suatu hari ternyata ketika tidak sengaja gurunya melihat, oh ternyata dia telat karena apa? Karena apa tadi telatnya? Anak kecil lagi ngantar ibunya yang lagi sakit, dititipkan ke panti jompo. Nanti setelah itu sore ya lagi setelah sekolah. Itu kan perbandingannya berbeda. Yang ini yang ibunya udah sakit-sakitan lalu disayang, diurus, tapi yang sebelah sana malah yang masih sehat ibunya lalu disendangi, dan dia juga kalau lihat tadi gemuk sehat ya. Yang beda dengan yang anak kecil ini tadi. Nah, karena kalian mau nyontoh yang mana? Antara yang video 1 atau video 2? Video 2. Nah, ini yang harus ya. Apa dulu ya? Kalian janji loh video 2 loh ya. Nanti tiba-tiba viral, ada murid SMK viral direkam kawannya lagi ngumpulin orang tuanya, ngumpulin ibunya, ya langsung di JO itu dari murid SMK. Nanti kalau ditanya siapa dulu agamanya yang pernah ngajarin enggak itu kata krama, nanti bapak ingin nanya, oh iya sudah saya ajarkan pak, itu anaknya berarti yang mau bandel. Jadi ingat
setelah belajar ini kalian jangan berbuat keras atau jangan berlaku durhaka kepada orang tua. Baik, untuk biar lebih bisa langsung memahami materi, Bapak akan bagikan materi, kemudian nanti kalian silakan diskusikan tentang materi yang Bapak bagikan ini. Ada orang ini ya, nah pas untuk berarti nanti langsung dua orang. Nah, dua orang. Langsung seperti biasa, silakan langsung berputar dua orang tulang kelompoknya, ya. Berputar langsung berhadapan-hadapan. Nah, silakan putar ke sini. Nah, putar. Nah, di dalam materi kalian bisa melihat, kemudian itu langsung ada perintahnya. Langsung kalau kalian buka materi itu ya, nanti akan ada perintah Audio Jungle. yang bertuliskan merah, itu adalah perintahnya. Setiap tidak ada perintahnya. Kelompok satu kelompok satu silakan kalian langsung buat ringkasan yang sesuai dengan perintah. Kemudian kelompok dua selanjutnya. Audio Jungle. 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 Silakan ditulis di buku, boleh ya. Kalian Audio langsung Jungle. gunakan. Audio Jungle. 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 Audio Jungle.
silakan diputar lagi kursinya, hadap ke depan semua. Kita akan mendengarkan penjelasannya dari setiap kelompok. Baik, sudah siap. Kelompok 1 silakan untuk membacakan hasilnya. Ya ya. Nah, Assalamualaikum silakan penanya bukan dulu. Aktivitas jelaskan pesan-pesan yang terkandung pada Quran surah Al-Isra ayat 17. Pastinya penjelasannya bawahnya. Dan Tuhan telah memerintahkan agar kami jangan mencoba selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada kedua perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya bagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu itu. 2. Jelaskan hubungan antara pesan ayat tersebut dan kondisi objektif di keluarga kita. Jika ada salah seorang ibu atau bapak yang menyuruh kita jangan sampai kita katakan A, dan janganlah engkau membentak keduanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan ke kelompok 1? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Mungkin apa ya? Sudah paham yang dijelaskan tadi? Kalau sudah, kita kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 maju. Yang keras ya suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang pesan-pesan yang terkandung pada kisah di atas. Ada seseorang laki-laki yang menghadapi Nabi Muhammad SAW dan berkeinginan untuk berbakti kepada Nabi serta ikut berhijrah dengan tujuan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, menjelaskan hubungan antara pesan kisah tersebut dan kondisi objektif di keluarga kita. Ada seseorang anak yang selalu terlambat sekolah, sehingga anak tersebut selalu terkena dari hubungan pelajarannya. Sebelum guru itu mengetahui bahwa anak tersebut selalu merawat dunia yang harus terdahulu sebelum berangkat ke sekolah. Baik, apa dulu? Kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat-ingatlah guru-gurumu yang pernah mengajar saat di TK, SD, dan SMP. Jika ada seorang guru yang mau bersabar mengajar kita di saat masih kecil. SD ada guru yang baik mau memberi pelajaran yang terbaik. SMP ada guru olahraga yang baik dan tidak pernah marah. 2. Kebaikan apa yang pernah mereka berikan kepadamu dan kebaikan apa yang pernah kamu berikan kepadanya. Mereka rendah hati terhadap murid, bisa menjadikan murid-muridnya menjadi orang yang pintar, mengajarkan kita sopan santun. Kita selalu sopan mendengarkan di saat guru menjelaskan, membantu guru apabila membutuhkan dan Baik. terima kasih. Fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5. Carilah ayat dan hadis yang menjelaskan tentang tata cara berbakti kepada guru. Dan demikian di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan serta ada yang bermacam-macam warnanya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Quran surat Fatir surat 35 ayat 28. Nomor 2. Jelaskan isi pesan ayat atau hadis yang kamu temukan itu. Guru adalah orang yang mengajarkan atau mengetahui ilmu
Dialah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu penjelasan dari kawan-kawan kalian. Kira-kira dari penjelasan tadi ada yang mau tanya nggak? Ada yang masih ganjel nggak? Silakan ditanyakan, bertanya ke Bapak boleh. Mulai dari ayat yang bahas tentang hormat dan patuh sampai ada cara menghormati orang tua ataupun juga cara menghormati guru. Sudah dibaca semua? Sudah. Baik, untuk menyimpulkan Bapak akan menjelaskan materi pada hari ini. Jadi dari materi yang sudah kalian baca dan kalian diskusikan tadi, kita bisa membuat atau bisa menyimpulkan bahwa menghormati orang tua itu adalah sangat ditekankan dalam Islam. Kita sebagai muslim, ini muslim semua ya. Jadi dalam Al-Quran sudah jelas dinyatakan dalam surat Al-Isra tadi bahwa segenap mukmin harus berbuat baik dan menghormati orang tua. Kemudian juga selain untuk beribadah kepada Allah, jadi kedudukannya setelah diperintahkan beribadah kepada Allah, perintah yang kedua dalam firman surat Allah surat Al-Isra tadi adalah berbakti kepada orang tua atau berbuat baik kepada orang tua. Jadi itulah yang sudah ditekankan dalam Quran yang telah difirmankan oleh Allah melalui surat Al-Isra tadi. Kita juga sebagai muslim yang baik tentunya kita memiliki kewajiban. Hukumnya wajib. Jadi hormat dan patuh kepada orang tua hukumnya apa? Wajib. Kalau wajib itu kira-kira harus dilakukan apa boleh dilakukan enggak? Harus. Ya. Kalau tidak dilakukan dosa, itu namanya wajib. Jadi harus berbakti atau berbuat baik pada orang tua harus dilakukan. Karena sudah dituntutkan dalam agama Islam melalui firman Allah surat Al-Isra. Kemudian juga agama Islam mengajarkan dan mewajibkan kita sebagai anak untuk berbakti dan taat kepada ibu maupun ayah. Taat dan berbakti kepada kedua orang tua adalah sikap dan perbuatan yang terpuji. Berarti akhlak ibunya ditendang, dikata-katain. Mungkin kalau ibunya itu tadi ya bisa sampai emosi, kemudian ngomong pasti ngomongnya kalau tahu anaknya durhaka pasti waktu di kandungan sudah dipites gitu. Atau nggak usah dilahirkan. Jadi jangan sampai seperti itu. Kita sebagai seorang anak jangan sampai kita durhaka menyakiti ya orang tua. Nah, itulah tadi gambarannya dulunya. Kalian nanti akan merasakan dari orang tua. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang ada memang banyak. Tapi kalau kita lihat yang durhaka tadi dalam video itu kan usianya usia remaja seusia kalian ya. Usia membangkang. Jadi nggak mau patuh. Nah, itu yang harus dihindari. Makanya ini perlunya pelajaran agama untuk melatih kalian, mendidik kalian supaya kalian ini bisa patuh dan hormat kepada orang tua. Supaya kita hormat gimana caranya? Ingat-ingatlah masa lalu. Ibumu mengandungmu, kemudian pas melahirkan kau bayi digendong, disusui. Ya, sampai 2 tahun. Dirawat sampai kalian akhirnya bisa besar. Nah, itulah jerih payah seorang ibu dan juga orang tua demi anaknya. Jadi kita sebagai anak untuk balas budi nggak usah jauh-jauh, nggak usah repot-repot, cukup berbuat baik. Berbuat baik dengan cara apa? Mematuhi perintahnya. Kalau dipanggil ya langsung datang, ya kan? Jangan sampai ngomong. Kalau dalam surat tadi apa? Ngomong benar kan? Ya. Yang bahasa nomor 1 kan? Ya. Nah, ini kalimat di dalam surat Al-Isra. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dan memeliharamu, sudah lanjut itu berarti sudah tua ya, maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan apa? Ya. Itu biasanya kalau lagi panggil kan kita biasanya ya orang tua manggil, nah sini. Kalau beli minyak sayur, mah, ada kata itu kan, selesai lah, nantilah, kaget dulu. Atau
bahkan ucapan yang nggak didengar saja itu nggak boleh dalam hal Google ya, lagi main game asik ya, apalagi kalau lagi mabar sama kawannya, tiba-tiba ibunya manggil, mak manggil, perkataan pada nggak didengar, sudah termasuk golongan ini, dia durhaka karena ngomong aja nggak boleh, apalagi yang lain, apalagi sampai nyakiti pukul dan lain sebagainya. Ini berbahaya sekali. Mengapa seperti itu? Karena dalam hadis juga disebutkan ridallahu fi ridha walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Nah, artinya ridha Allah terletak pada ridha orang tua dan murka Allah terletak pada murkanya orang tua. Kalau orang tua ridho, Allah juga ridho. Tapi kalau orang tua nggak ridho, Allah ridho nggak? Enggak. Nah, itulah ya, makanya perlu hati-hati. Terus kemudian murkanya orang tua, ketika ini Allah murka itu dikarenakan juga murkanya orang tua. Ketika orang tua kalian murka marah, kamu diomongin kok susah ya, yuk atau nak sini tolong berikan saya dulu, ini ibu mau goreng untuk makan sarapan. Nah, terus yang perempuan karena lagi asik PC-an sama cowoknya, kemudian marah kan, nanti dulu sini lagi asik, lagi ngobrol sama kawan tuh disuruh-suruh. Ketika orang tua murka, marah biasanya orang tua kalau kalian juga disuruh, kamu dulu sudah jadi anak misalkan HP sudah dibeliin, kemudian pulsa dibeliin, disuruh gitu aja nggak mau, kamu tak foto jadi batu. Bener kan? Kisahnya siapa? Kisahnya maling udang. Karena itulah kalau kita ambil dari segi agamanya, jadi kisah maling udang tadi karena ini ibunya murka, maka Allah pun juga murka. Ucapan ibu sama dengan nanti akhirnya ucapan Allah, sama murka. Ibunya ngomong tak kutuk kamu jadi batu, sudah Allah dengar karena sama. Jadilah setelah sholat gitu. Jadi perintah kewajiban setelah sholat itu berbakti atau baik, berbuat baik pada orang tua. Sholat yang paling utama, tapi ternyata yang nomor 2 orang tua. Saking pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua, Allah mensejajarkan atau Allah memberikan urutan ke yang nomor 2 setelah sholat. Pentingnya. Jadi kita mari ya sekali lagi kalian mulai dari sekarang harus mentaati orang tua ya. Jangan sampai jadi kita itu adalah orang tua, kita mulai dari bayi ada pelajaran-pelajaran yang baik, jadi kita harus selalu menghormatinya. Setelah itu ketika sudah di sekolah, maka apakah sama kedudukannya seorang guru dan orang tua? Hampir sama tapi tidak sama. Cuman dalam kategori berbuat baiknya tetap harus sama dengan cara tadi yang sudah disebutkan kelompok-kelompok 3 dan 4 tadi ya. Jadi gimana sih caranya berbuat baik kepada guru? Sepele saja, dengan mendengarkan penjelasan guru itu sudah membuat guru senang dan itu merupakan perbuatan baik antara murid dan guru. Kemudian ketika bertemu di luar menyapa, nah itu penting juga ya. Ada yang nggak mau nyapa malah sana melipir ke sana sini. Padahal itu belum ambil bapak Pak Budi ya terserah kalau kalian. Tapi kalau kalian yang Pak Iman ya saya lebih senang. Nah, kalau itu seperti itu. Nah, jadi harus tahu nama-nama gurunya supaya kita bisa berkenal dan mengenangnya. Jangan guru-guru yang istilahnya yang dekat sama tetangga kita saja kita kenal, tapi yang lain pun juga. Baik, untuk yang terakhir kita sebelum kita ini ada lembar kerja, silahkan kalian kerjakan. Ya, ada lembar kerja, ada gambar, kalian tulis, langsung dikerjakan. Setelah itu nanti silahkan langsung dikumpulkan. Ini lembar kerja, Pak Didik. Nah, itu ada nama, nanti bisa ditulis nama kalian. Perintahnya ada di baliknya. Silakan dikerjakan lembar kerja, ada perintahnya ya di bawahnya itu bisa dibaca. Nah, silakan dimulai, bisa langsung dikerjakan.
Baik, di akhir pertemuan kita ini Bapak tekankan kembali, perlu diingat kembali, jadi kalian harus senantiasa mentaati segala perintah orang tua dan juga hormat kepada guru, ya. Mentaati hal-hal yang baik saja. Kalau misalnya orang tuanya nyuruh yang buruk, kita kira-kira ditaati nggak? Enggak. Jadi mentaati ketika perintah ataupun keinginan orang tua tersebut bernilai baik. Tapi kalau misalnya bernilai buruk, seperti contohnya ada orang tua nyuruh-nyuri, ya kita tidak perlu mentaati yang seperti itu, ya. Yang mentaati itu yang baik-baik saja. Jadi silakan kembali lagi di baca-baca materinya, bisa kalian cari lebih rinci lagi rujukannya berkaitan dengan hormat dan patuh pada orang tua, bisa di media sosial kalian buka di googling artikel-artikel tentang pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua. Jadi mungkin pertemuan pada kali ini, terima kasih sudah kalian ikuti bersama, dan kita marilah selalu mengingat bahwa pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua itu adalah merupakan akhlak terpuji bagi seorang anak yang harus dilakukan karena hukumnya wajib. Baik, mungkin itu saja pertemuan pada kali ini. Sebelum kita tutup, kita semangat